Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam summa stawa 'alal 'arsy. Ma lakum min dunihi min wali wala syafi' afala tatazakkarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Peserta bahasa Arab Al-Quran, pada saat ini kita tibalah saatnya memasuki pola ke-9. Ya, jadi berarti sudah 8 pola yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang masuk yang pola ke-9. Di sini ada pembahasan pertama, seperti yang tertulis di layar televisi, di monitor. Kanal kitabu jadidan. Nah, ini dia. Jadi sebenarnya di sini pelajarannya masih berkisar pola 1 sampai 8. Jadi bedanya hanya nanti ada ditambah di depannya ini. Nah, inilah kana. Ingat saja waktu pakai leisa persis. Jadi bagaimana penggunaan leisa, cuma dulu kita menggunakan lesan kan kalimat menidakkan yang berubah khabar atau sebutan. Jadi ini aslinya dulu al-kitabu jadidun. Ya, al-kitabu jadidun. Nah, karena ada kana, maka kanal kitabu jadidan. Sama seperti leisa. Nah, itu aja pola ke-9 ya. Karena itu coba dengarkan bagaimana komentarnya di sini. Ya. Pada pola 9 ini masih pola subjek predikat atau pola mubtada khabar yang tetap di sekitar pola 1 sampai 8. Nah, maka Ustadz buat sini ingat seluruh pola tersebut. Nah, jadi mulai pola 1 sampai pola 8 jangan lupa. Ingat terus model-modelnya. Nah, akan tetapi tambahannya pada pola 9 ini hanyalah bahwa dalam salah satu pola 1 sampai 8 itu kadang terdapat atau dapat ditambah di depannya kata-kata tertentu berbentuk fiil tetapi bukan fiil. Nah, gitu. Dia berbentuk fiil tapi bukan fiil. Kata tersebut merubah baris sebutan, berubah menjadi baris di atas, atau disebut dinasabkan atau mansub. Nah, untuk itu Ustaz gambarkan kembali dalam ingatan kita. Ingat saja kata laisa dan laisat. Kata ini merubah baris sebutan atau kabar. Dahulu dikenal dengan cara membuat kalimat menidakkan dengan menggunakan laisa dan laisat. Nah, maka berubahlah baris sebutannya. Sebelum ada kata laisa dan laisat, baris berbaris depan. Nah, tapi kalau sudah ada laisa atau laisat, maka sebutan berbaris di atas. Nah, itu makanya dulu sebenarnya membuat kalimat positif itu hanya membuat rangkaian mudah mengingat dalam memori kita. Karena mungkin karena bahasa-bahasa yang lain begitu juga. Nah, contoh ini. Apa bacanya? Coba. Haza. Kitabun. Ya, kitabun. Haza kitabun. Kalau haza kitabun kan kalimat biasa ini. Nah, polanya pola 1. Nah, kalau dimasukkan laisa bagaimana? Coba. Laisa haza kitaban. Laisa haza kitaban. Jadi kitabun ini bertukar menjadi kitaban. Ini dibantu dengan alif, lip lambang ini menidakkan. Nah, kenapa? Inilah karena laisa. Laisa ini merubah sebutan. Kemudian, coba yang ini. Ana, apa bacaannya?
Ana Ghafilun. 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 Nah, ini kan kalimat biasa. Nah, pokok kalimatnya ana. Ana ghafilun. Ini contoh ya. Ana ghafilun artinya saya orang yang lalai. Nah, ini umpama. Nah, kalau dimasukkan laisa, maka ana lastu ghafilan. Nah, berubah dia. Ghafilun menjadi ghafilan. Nah, berikut huwa mudirul madras. Kenapa madrasah itu? Huwa mudirul madrasati. Jangan madrasah itu. Kan menerangkan. Madrasah. Jadi belum juga melekat ya apa itu ya. Payah sekali ya untuk bahasa Arab ini. Huwa mudirul madrasati ya. Kalau menidakkan bisa dibuat di depannya laisa, bisa di belakang. Jadi huwa laisa. Mudirul. Kenapa mudirul tapi berubah? Ya. Huwa laisa mudiral madrasati. Cuma bedanya dengan ini karena dia berdiri sendiri bisa ghafilan. Kalau ini tidak bisa mudiran lagi karena dia diterangkan madrasati. Jadi cukup mudira. Nah, inilah contoh menggunakan laisa. Persis ya, laisa ini seperti persis menggunakan kana. Itulah ciri khas pola ke-9. Ya. Jadi di sini maka pada pola 9 ini akan dikemukakanlah. Nah, apa itu yang dikemukakan? Kata-kata yang pekerjaannya seperti laisa dan laisat. Nah, untung sudah ada laisa dan laisat dulu. Jadi mudah sekali kalau sudah pola 9. Nah, kata tersebut dalam kajian Ustadz dahulu disebut namanya amil nawasih. Amil ini arti pekerja, nawasih yang merusak. Maksud yang dirusaknya seperti ini, haza kitabun atau mudirul madrasati huwa mudirul madrasah sudah bagus, huwa datang laisa huwa atau huwa laisa mudira, bertukar dia. Itu maka namanya merusak. Yang dirusaknya adalah harkat. Ya, kerjanya merusak harkat sebutan menjadi mansub. Mansub itu di baris di atas. Ya, jadi maksudnya ada itu. Jadi yang penting kita ingat pola 1 sampai 8 sudah teringat dalam memori kita. Lalu dimasukkanlah kana dan saudaranya. Saudaranya itu maka Ustadz kasih ini kuning, berarti rupanya ini sudah dipelajari dulu. Kata-kata yang masuk di awal kata subjeknya adalah ini dia. Jadi ada kana, apa bacanya? Kana, sora, asbaha, mazala, madama, ada lagi mabariha, mafakka, dan sebagainya. Tapi yang jelas ini dulu dikemukakan. Kana, sora, asbaha, mazala, madama, laisa. Berarti laisa sudah pelajari dulu. Jadi laisa masuk di pangkal subjek predikat, predikat bertukar barisnya. Itu maka namanya amil nawasih. Ya, jadi kalau Ustadz belajar dulu kana dan saudaranya. Saudaranya mana ini dia? Jadi si kana inilah dituakan saudara-saudaranya si sora, si asbaha, mazala, madama, laisa. Itu dia. Coba. Ini ya. Kana dan saudaranya, berarti saudaranya ini tadi ya. Ada saudaranya sora, asbaha, mazala, madama, laisa, mabariha, mafakka. Ada saudara-saudaranya itu. Yang jelas kita mengerti fungsinya dulu. Kana dan saudaranya ini tinggal. Kana dan saudaranya ini sebenarnya dia berbentuk fiil. Bentuknya bentuk fiil. Ya, jadi kana ini dan saudaranya berbentuk fiil madhi, seperti ini kana. Dapat dibuat 14 bentuk. Jadi ini coba kita buat 14 bentuk kana ini. Kana.
Nah, kana. Jadi itu kana. Kanu. Hah? Itu maka seperti fi'il madi ya, tapi dia tidak fi'il madi itu. Jadi kana, kana, kanu, kanat, kanata. Ah, ini bertukar karena malam tadi kan kita sudah belajar huruf penyakit. Jadi kunna. Baru kalau sudah dapat kunna, mudah lagi tuh. Kunta, kuntuma, kuntum. Kuntuma, kuntum. Kunti, kuntuma, Kuntuma, kuntunna. kuntuna. Nah, kalau aku kuntu kunna. Nah, kan mirip fiil dia, tapi bukan fiil. Nah, itulah keistimewaan dipakai dalam bahasa Arab Al-Qur'an ya, atau bahasa Arab biasa. Jadi berbentuk 14 dan ada pula bentuk fiil mudhari'nya dapat dibuat 14 bentuk pula. Jadi kana ini fiil madi, seperti fiil madi bisa 14, mudhari pun bisa dibuat. Nah, misalnya, ya diperhatikan. Nah, misalnya, misalnya di sini menunggu Ustadz membeli kursi mutar ya. Jadi ini kan kana. Kana seperti ini. Kana. Ini bisa 14. Kalau kana mudhari'nya tentu yaku. Yakunu. Gitu dia. 14 pula. Tapi dia bukan fi'il. Namanya amil nawasih. Itu perusahaan 14 pula ini ya. Bisa pula 14. Jadi kalau ini dibuat kana, kana, kanu, kanat, kanata, kunna. Kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna. Kuntu, kunna. Kalau yakunu begitu juga. Yakunu, yakunani, yakununa. Takunu, takunani, yakunna. Takunu, takunani, takununa. Takunina, takunani, takunna. Akunu, nakunu. Bisa 14 ya. Jadi begitu dia kalau apa? Ya. Ya. Begitu dia kalau ya begitu caranya kana. Jadi kana ini Ustadz ulang kembali. Kana dan saudaranya ini berbentuk fi'il madi dapat dibuat 14. Tapi dia bukan fi'il madi. Ya. Dan ada pula bentuk mudhari'nya dapat dibuat 14 bentuk pula. Akan tetapi kata-kata ini bukan fi'il. Sebab pelajarannya jika fi'il tentu ada fa'ilnya. Sedangkan kana dan saudaranya tidak ada fa'ilnya. Yang ada hanyalah isimnya namanya. Ya. Jadi kita bertanya, kalau ada nanti kana dan saudaranya, mana isim kana? Mana isim laisa? Begitu sebenarnya. Mana isim sara? Jadi tadi kan ada di sini. Mana isim kana? Berarti maksudnya di sini isimnya itu apa yang terkandung di sini itu yang jadi pokok kalimat. Mana isim sara? Mana isim asbaha? Mana isim mazala? Madama, laisa. Cuma dahulu Ustadz membawakan ini kalimat negatif supaya cepat kita menangkap ya. Itu saja tujuannya dulu. Nah, contoh seperti ini ya. Jangan disebut fa'ilnya, tapi yang ditanya adalah isimnya. Misalnya ini apa bacaannya? Coba. Iya, Allahu Tawwabun. Jadi Allah Maha Penerima Taubat. Allah jadi apa fungsinya? Pokok kalimat. Masih ingat pola berapa begini Allah? Kacau. Pola 2. Iya, pola 2. Tawwabun berarti ya sama pola 2. Nah, ini subjek, ini predikat. Begini juga nih satu lagi apa nih? Allahu apa? Ghafurun. Ya, ghafurun. Nah, sekarang
dimasukkan kana. Ini dia. Ya, menjadi kanallahu tawwaban. Sama seperti laisa. Misalnya tadi Allahu ghafurun. Masuk kana. Ghafuran begitu jadinya. Itu makanya dia ini seolah-olah fa'ilnya, tapi nggak fa'il, namanya isim. Jadi kana, kalau menguraikan kita begini. Kana adalah kata merusak susunan subjek predikat atau kana dan saudaranya. Mana isimnya? Ini namanya isim kana. Allah. Mana khabar kana? Tawaban. Kenapa bertukar tawaban tidak tawabun? Ya karena ada kana. Gitu. Ada maksudnya sebenarnya tertentu. Andai kata di atas ini misalkan Allahu tawabun. Kalau terjemahannya ini Allah Maha penerima taubat. Cuma berita. Tapi kalau dibuat nanti di sini kan Allahu tawaban, sudah sedia kala, ya sejak awalnya. Jadi ada ini apa? Damirnya. Ya, enggak langsung Allah ini yang ya. Kalau enggak ada ini nanti Allah, baru ada damirnya huwa di sini. Sama seperti fi'il. Enggak bedanya ini. Jadi kalau menerjemahkan, kalau disebut dalam ayat nanti Allahu tawabun, ini berita saja. Allah penerima taubat. Tapi kalau di sini kana Allahu tawaban, sejak sedia kala. Jadi tidak ada berawal. Jadi tidak ada awalnya Allah sudah siap menerima taubat begitu. Kalau menerima taubat itu kan berdosa, orang baru terima taubat. Dia berdosa tidak berdosa sudah sedia kala begitu. Itu bedanya. Jadi itu makanya wahyu Allah dibungkus dalam bahasa Arab supaya tidak bisa dipermainkan. Semua yang sering salah si penerjemah. Payah kita meramal. Cuma kata orang ini kan bahasa Tuhan. Bahasa Tuhan kan diterjemahkan sendiri-sendiri. Dikira-kira. Ya bolehlah. Tapi kalau mengira-ngira itu tentu ada panduan. Tidak bisa diterka-terka gitu aja. Itu juga ini menjadi Allahu ghafurun menjadi kanallahu ghafuran. Ya, misalnya di sini lagi. Ana jahilun, saya jahil. Kata perempuan, ana jahilatun. Nah, kalau dimasukkan laisa, masih ingat. Lastu jahilan. Lastu jahilan. Jahilan. Bukanlah aku orangnya. Jadi kalau lastu ini, lastu juga kata khusus, atau kata saudara kana. Mana isim laisa di sini? Tu atau ana. Mana kabarnya? Jahilan. Kenapa bertukar jahilan? Karena ada laisa. Kalau dulu kan kalimat negatif. Itu aja. Sekarang sudah dirubah bentuknya. Nah, kalau perempuan mengatakan lastu jahilatan. Ini cukup baris 2 di atas. Ya, baris 2 di atas yaitu tidak pakai alif. Ya. Mafhum bih. Ini ya mulai agak ya berulang-ulang lah ini pola 9 ini. Nah, kalau ya memang jadi ingat ya, laisa bisa 14, kana bisa 14 dan sebagainya. Coba berlatih kita sedikit ini. Coba masukkan ya kita hanya beberapa contoh saja. Coba masukkan kata-kata di atas, maksudnya kana dan saudaranya pada kalimat di bawah ini ya. Coba kita cobakan dulu kana. Coba mulai dibaca dulu sebelum masuk kana. Ana mahirun. Ana mahirun. Saya mahir. Ahli. Coba masukkan kana di sini. Itulah yang mulai merumit. Itu kalau lastu tentu, kalau laisa. Kalau kana? Kanu. Itu bentuknya damir sesuai. Iya, tapi seperti fi'il mudhari. Ayo, apa? Kanu. Enggak. Itu payah menangkapnya. Diulang lagi. Susah, Ustaz. Diulang dulu ya. Itu bentuk 14 itu. Ya. Apa kira-kira kananya kalau sudah pakai ana? Tapi kana, kanu terakhir apa? Kunta.
Itu nahnu. Kunuh. Kunuh. Apa? Kalau kunuh hum, kana, kanu. Kunuh fil amar malah jadi bentuk. Kun. Nah, kuntu. Kuntu. Oh, begitu Kuntu. jadinya. Jadi kalau dimasukkan di sini, ana mahirun, saya pandai. Coba masukkan. Kuntu mahiran. Ya, kuntu mahiran. Jadi dia Kuntu bertukar ini. mahiran. Ya, jadi kalau masuk, lihat ya. Dicobakan dulu sedikit. Nah, coba. Ini masih dalam Latin. Arab. Coba kita masukkan di sini ya. Lihat. Kalau dimasukkan misalnya kana tadi bertukar dia menjadi kuntu. Itu dia. Jadi kuntu mahiran. Mahiran. Pakai ini dia. Itu dia jadinya. Kuntu mahiran. Ya. Kuntu mahiran. Coba ini taruhan ya. Coba mulanya kalimatnya apa? Huma mahirani. Kan sudah banyak. Coba lihat ke bawah lagi. Hum mahiruna. Kan berarti sama ini satu orang, dua orang, banyak. Sudah belajar dulu. Coba siapa yang betul-betul, tapi ini sudah pasti tidak dapat ini kalau dikasih ujian seperti ini. Apa? Tidak mungkin. Tidak. Bagaimana sehingga isimnya huma di dalam? Kuntum. Enggak lah. Enggak. Kunna. Enggak. Kalau kunna, hunna itu. Iya, itulah kuma. Jadi kalau kana? Iya, kuma. Jadi bukan dua. Ya, itu enggak juga. Jadi apa Pak Ustaz? Ini pasti jebakan Ustaz. Itu makanya tadi. Jadi kalau dibuat misalnya, ini contoh, ya, ini kalau misalnya kana ini dibuatkan bisa 14. Iya. Cobalah mulai, misalnya di sini ya, di sini kana ya, kana, Arab ya, lihat, kana, satu, terus kalau duanya, yang di dalam kana ini apa yang tersembunyi isimnya? Wah. Kalau berdua? Kana. Itu dia. Jadi kalau berdua, kana, seperti ini. Kana. Kalau banyak apa? Kanu. Seperti ini, kanu. Jadi kalau ini, coba ya. Kalau di kana ini, apa yang tersembunyi di dalam kana ini? Isimnya. Isim namanya lagi, isim kana. Kalau di sini apa yang tersembunyi di? Kalau yang di sini, ya. Apa yang tersembunyi? Huma. Ya, huma. Tapi kalau di kanu apa yang tersembunyi? Hum. Jadi hum. Cuma walaupun ini benar, taruhlah. Kalau di sini misalnya, apa dibuat di sini tadi? Coba taruh. Mulai ya, kita cobakan misalnya. Kanu. Kan berarti seperti ini. Berarti sudah ada. Terus apa lagi? Itulah belum diajarkan. Anda pasti jebakan Ustaz. Inilah yang baru. Jadi kalau ini bisa mahiran karena dia satu. Kalau dua, cara ganti baris di atasnya. Ini kan sebenarnya baris atas ini. Ini kan baris atas karena ada kana. Jadi kalau ada di sini kana juga untuk membaris ataskan yang berdua ini bagaimana? Itu yang belum diajarkan. Tapi lihat sini ya. Maka dibuat caranya begini. Terus hi, ra, ad. Yang alif yang ini diganti dengan ya. Begini jadinya. Itu dia. Kana Mahiraini. Mahiraini. Ini pelajaran baru. Itu makanya kalau membuat ujian soal, ya kalau yang belum diajarkan kan berdosa guru.
Ini kan mencoba-coba, mana tahu datang dari langit. Coba ini terka. Coba ini kita buat. Sebentar. Kalau ini Kanu. misalnya tentu kanu ya. Sudah dapat. Kanu, kanu, kanu ya. Ini dia. Mana isim kana di sini? Isimnya Hum. Iya, ada hum ya. Kan ada hum di dalamnya nih. Berarti itu pokok kalimat. Lalu mahiruna ini bagaimana? Kalau tunggal ya melenggang lang mahiran. mahirun terus. Itu yang belum diajarkan pula. Jadi mahirun itu diganti seperti ini. Berarti baris atas juga. Jadi ini namanya mansub juga. Ini mansub juga. Karena dua. Ini mansubnya mahi. Mahi. Berbeda. Pakai ya juga tapi nun dia. Berbeda bacanya. Kalau ini apa bacaannya? Mahiraini. Hiraini. Kalau ini hiri. Mahirini. Itulah itulah Mahirini. pelajaran yang itu makanya nanti kan ada di dalam Al-Qur'an. Cuma itu pakai in kuntum. Kuntum dari kana. Jadi antum aslinya. Jadi in kuntum shadiqin. Aslinya shadiqun. Ya, ini pelajarannya baru. Maksudnya mesti diuraikan kalau laisa dulu kan tunggal-tunggal. Kalau masuk sampai dua, laisa begitu pula. Andai kata laisa dibuat begini, di sini tadi begitu juga. Lastu mahiran. Kalau berdua nanti laisa mahirain. Kalau banyak, laisu mahirina. Coba ini tanggung 3 lagi coba. Ayo masukkan di sini. Kalau tunggu dulu, kita lihat dulu sini ya. Ini kan ada ini coba ini kita masukkan asbaha. Asbaha. Asbaha ini kalau ini karena pakai berbentuk huruf penyakit kamu mungkin payah. Coba ini yang sehat. Asbaha. Coba asbaha itu arti bersubuh-subuh atau berpagi-pagi. Jadi di sini pengertiannya kalau ini anta masrurun, engkau adalah gembira. Nah, sekarang kita buat asbaha. Sehingga asbaha apa kita buat? Jadi berpagi-pagi atau bergembira sekali. Apa dibuat? Anta masrurun. Coba masukkan asbaha. Asbahanya ganti apa, Ustaz? Ya, masuk. Salah. Kenapa? Masih bulat-bulat. Karena anta. Apa? Harus diganti, berarti enggak asbaha. Ya, bukan asbaha itu kan dalam tunggalnya. Kalau anta, enggak. Kalau asbaha itu berarti huma. Kalau anta, ayo. Asbata. Kalau asbata belum lagi. Asbah. Asbahta. 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 Jadi salah coba. sedikit. Jadi dibuat di sini ya. Asbahta. Kan dia tuh. Asbahta, berarti ada antanya itu. Terus apa lagi di belakang? Masruran. Iya, masruran. Jadi anta asbahta masruran. Begini jadinya. Menjadi gitu dia ya. Coba di sini, ayo kencang. Antuma masrurani, kamu berdua gembira. Coba masukkan asbaha. Asbatani. Oh, tidak. Asbatuna. Belum. Sedikit lagi. Coba ulang balik. Asbah. Ya, terus. Asbahuma masrurani. Iya, salah. Maruraini. Iya, masruraini. Ini tulisan salah ya, masruraini sebenarnya. Berarti kesalahan Ustaz banget sih. Ini dia. Ini dia. Masruraini jadinya. Jadi asbahtuma masruraini. Coba ini antum. Antum, ayo. Asbahtuna. Asbahtum. Asbahtum.
Rina. Rina Rina, seperti. Masrurina. Ya, sampai di sini pelajaran kita memang menuju bahasa Al-Quran sangat mulia sekali. Ya, mudah-mudahan semuanya nanti bisa pandai. Antunna zakiyat. Kalau laki-laki antum zakiyun ya atau zakiyuna. Nahnu nad'u ila Allah Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.